Hello friends, balik lagi di Oke News bersama saya Rile Rahman. Nah, kali ini kita memiliki beberapa berita yang akan kita sampaikan kepada Anda semua. Nah, berita pertama ini yaitu Bapak Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, bertemu dengan Presiden Federation International The Football Association atau yang kita sebut dengan FIFA, Pak Gianni Infantino di Doha, Qatar pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Nah, pada saat itu pula Pak Erick menerima ucapan duka atas musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama, tragedi tragis ini terjadi setelah seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 yang mengakibatkan korban meninggal mencapai 120-an lebih. Nah, kemudian Pak Erick turut menyampaikan salam dan pesan khusus dari presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo kepada Pak Gianni ini. Nah, pada kesempatan yang sama pula, Pak Erick dan Pak Gianni ini juga membahas berbagai hal yang mendorong kemajuan sepak bola di masa mendatang, khususnya di Indonesia. Dari perbincangan itu pula, Pak Erick menyatakan bahwa FIFA siap mendukung sepak bola nasional selaku olahraga paling populer di Indonesia untuk jadi kebanggaan rakyat, juga sebagai salah satu pilar yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Nah, dengan pertimbangan potensi, popularitas, dan perkembangan sepak bola di Indonesia, serta dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang konstan, market yang besar, serta kondisi sosial politik yang stabil, organisasi sepak bola internasional itu juga siap memberikan dukungan maksimal, kata Pak Erick. Nah, kita tidak tahu ya dukungan apa yang nantinya akan FIFA berikan untuk Indonesia, khususnya di sepak bola. Tapi dengan dukungan ini, kita berharap sepak bola Indonesia bisa lebih maju dan juga terbantu atas dorongan dari FIFA. Oke News, setelah tadi kita membahas Pak Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA, nah sekarang ini yang membanggakan yaitu Timnas Futsal Indonesia mampu membuat sejarah baru, yaitu lolos ke perempat final Piala Asia Futsal 2022 di Kuwait. Sayangnya perjuangan Timnas Futsal Indonesia ini untuk lolos ke semifinal dihentikan ya oleh Jepang dengan skor tipis 2-3 pada hari Selasa 4 Oktober 2022. Nah, Timnas Futsal ini kalah terhormat dari Jepang yang merupakan mantan juara Asia sekaligus peringkat 2 di Asia. Nah, kendati kalah, sukses menembus perempat final Piala Asia 2022 di Kuwait akan menambah poin Indonesia di peringkat futsal. Pelatih Timnas Muhammad Hamzadeh tidak kecewa dengan hasil tersebut. Justru ia sangat senang dengan performa anak didiknya yang menunjukkan karakter kuat dan bisa bersaing di level Asia. Pelatih asal Iran itu juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada skuad Garuda ini, sebab permainan Sauki dan kawan-kawan telah menampilkan performa yang sangat baik, meskipun hasil akhirnya tidak berpihak kepada mereka. Dalam pertandingan ini pula ada satu sosok pemain yang disorot oleh media dan oleh kita semua, yaitu Sauki Said. Ia melakukan sebuah fair play saat salah satu pemain Jepang sedang terjatuh. Sauki lantas menendang bola keluar lapangan, padahal kala itu timnas sedang ketinggalan dan sedang dalam kondisi menyerang pertahanan Jepang. Nah, jika di level Asia, timnas futsal Indonesia ini masuk 5 besar, timnas futsal Indonesia merengsek ke posisi 38 dunia per 4 Oktober 2022, sebuah prestasi yang membanggakan setelah menggusur Australia. Nah, prestasi timnas futsal ini berbanding terbalik dengan prestasi timnas sepak bola yang masih tercecer di peringkat 152 dunia. Oke News,
sekarang kita beralih ke berita berikutnya. Nah, berita kali ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Raka Arif di kejadian langsung, yaitu di tempat TKP, yaitu berada di terowongan pojok belakang terminal Kampung Rambutan. Nah, di sana Raka Arif telah mewawancarai seseorang yang tahu lah akibat banjir ini terjadi karena apa di terowongan pocong tersebut. Nah, tanpa basa-basi lagi ya, mari kita ke Raka Arif, rekan saya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sam dan juga teman-teman semua. Sekarang saya sudah berada di terowongan, disebutnya terowongan pocong ya, di daerah Ciracas, Ceger, Ciracas, Jakarta Timur. Jadi di sini jalannya ini menghubungkan dari Jalan Kampung Rambutan menuju ke Ceger. Nah, jadi biasanya di sini sering terjadi banjir kalau hujan dengan volume yang besar. Nah, di samping saya sudah ada Bapak siapa nih? Bapak Jainuddin. Bapak Jainuddin. Bapak dari mana? Saya dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, Bapak Zainuddin dari BPBD ya Pak ya. Kalau boleh tahu di sini banjir tuh udah lama ya Pak? Dari dulu apa gimana? Kalau banjir tuh sih emang udah lama. Dulu kan banjirnya tuh tidak terlalu parah. Cuman ketika ada pekerjaan gorong-gorong, itu kan kita terkendalanya di salah satu seperti halnya. Jadi dari debit yang airnya deras kemari terlalu kecil lah gitu. Kalau banjir kita emang kalau hujan deras doang ya. Kalau banjir tuh kalau banjir di sini kurang lebih 6 jam per 6 jam. Kalau per 6 jam itu dia nggak banjir berarti surut. Gitu. Kalau lebih dari per 6 jam dia naik, kita antisipasi seperti itu. Kalau biasanya nih sekarang kan lagi musim hujan nih Pak ya. Lagi ekstrim banget nih cuaca. Ya. Biasanya nih Bapak ngira-ngiranya banjir di sini tuh kira-kira hujannya berapa jam? Biasanya berapa jam tuh Pak kalau dihitung-hitung? Kalau kita ambil waktu 6 jam karena memang kita dari provinsi BPBD Provinsi DKI Jakarta itu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 itu cuaca ekstrim. Terkadang hujan, kadang enggak. Hujan itu tidak merata ya, seperti itu. Kalau masalah perakiraan kita udah ada di grup WA BMKG tuh, kita ada sebuah ke masyarakat seperti itu. Nah, biasanya nih kalau yang paling parah nih Pak, banjirnya yang Bapak pernah lihat di sini nih, itu semana Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk daerah Ceger ya, di Jalan Perjuangan gitu, di RT berapa nih? Di RT 3 RW 1 ya. Ini paling tinggi, itu tinggi cuma sebetis orang dewasa, kisaran sekitar 50 cm. Nggak melebihi dari lutut orang dewasa, seperti itu. Nah, kalau biasanya banjir kan sampai sana ya Pak ya, sampai ujung kan ya biasanya ya? Enggak. Kalau banjir nggak nyampe ujungnya, itu batasnya cuma itu doang tuh. Mana? Nih yang itu tuh. Nah pojokan ini nih, yang ujung itu tuh. Oh. Yang lampu 1, 2. Oh gitu. Dia cuma sampai situ doang. Nah kalau mau tahu lagi kita ke sana kita tunjukin posisinya itu nih. Kalau ayo kita tunjukin biar enak lo tugasnya. Kalau banjir nggak nyampe sono sih dia. Nggak nyampe ujung Pak? Nggak nyampe ujung, paling sini doang nih. Karena kan di satu sisi nih kendalanya kita ini nih. Mana tuh? Nih, karena ada ini nih. Nih. Ada ini yang menyebabkan nih. Ya, nih tuh. Namanya kayak kita apa sih palangan kabel. Cuman akibat sampah yang banyak, kesadaran masyarakat kita tuh selalu membuang sampah di kali nggak pada tempatnya, jadi dapat menimbulkan banjir dan merugikan orang lain. Banjir tuh cuma sampai situ tuh batas saya tuh. Dia yang pas lama ini ke sono, nggak nyampe sono kita. Oh iya. Ya nggak nyampe situ. Okay. Ada lagi? Nah Pak, biasanya nih. Oke. Iya benar. Bawah. Lalu menanya apa lagi ya? Apa lagi ya? Ya aja. Biasanya nih Pak, kalau dari BPBN ya Pak ya? BPBD. Kalau biasanya dari BPBD, kalau cara untuk menanggulanginya gimana tuh Pak?
apa disedot, apa gimana, apa emang ditunggu surut aja? Ya, kita lihat dulu ya yang tadi saya katakan seperti tadi. Kalau sampai hujan itu per 6 jam tidak berhenti, upaya yang kita lakukan pertama, kita melakukan penyedotan bekerja sama dengan SDA gitu kan. Kalau untuk antisipasi, kita setiap per 6 jam sekali kita check up daerah yang ada genangannya, seperti itu penanganannya. Ya, mungkin itu saja liputan dari kami. Saya Raka Arif selaku reporter dan juga Bapak Zainuddin dari BPBD. Mohon untuk masyarakat kalau mau ke sini hati-hati karena sering banjir kalau hujan besar dalam waktu jangka 6 jam. Kalau teman-teman semua kira-kira 6 jam hujan terus, jangan lewat sini, muter aja lewat mana ya Pak ya? Lewat Ceger ya Pak ya? Ceger. Lewat Ceger juga sekarang kita hati-hati juga lewat terowongan tuh. Yang terowongan yang McD. Oh, yang Cipayung. Itu kemarin banjir juga, tapi antisipasi. Ingat, dari kami dari BBD, apabila terjadi banjir, telepon 112. 112 itu menghubungkan semua instansi. Ya, dari BBD, BNPB, Satpol PP, Polantas, semua yang ada itu semua mencakupi, termasuk dari relawan-relawan yang ada di DKI Jakarta. Ingat pesan saya, jangan buang sampah sembarangan karena sampah Anda bisa mengakibatkan banjir. Satu, tetap jaga kondisi. Salam tangguh dari saya. Oke, terima kasih Bapak Zainuddin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan saya Raka Arif karena telah terjun langsung ke TKP pasca banjir di terowongan Pocong, daerah sekitaran Kampung Rambutan dan Ceger. Dan terima kasih juga kepada narasumber tadi sudah mau diwawancarai, yaitu Pak Zainuddin dari DPD DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur dan Ciracas. Oke News. Nah, sekian berita yang telah kita sampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat untuk permisa sekalian. Nah, saya Riley Rahman berserta rekan reporter saya Raka Arif mengucapkan terima kasih. Oke News, sampai jumpa.